Dari draft picknya sih lebih enak ke Bigatron Beta Cojing liatnya. Oke, Bigatron Beta. Talia. Aku melihat adanya Lancelot yang kali ini di pick Bigatron Beta sih. Oke, waduh. Berarti Oke. Pulung akan mencoba untuk memberitahu kepada kalian semua kalau akan ada 3 suara untuk Bigatron Beta karena Pulung juga suka ngelihat bagaimana pemilihan hero dari Bigatron Beta nih ya. Ya wes lah kalau begitu ini dia game kedua di match yang kedua. Langsung aja akan dipandu oleh Talia, Choji dan juga Pak Pulung. Talia, let's go. Let's go. Yep, ini dia langsung aja kita terbang ke Land of Dawn-nya di game yang kedua. Langsung aja rame di kolom komentar dengan hashtag Almighty Kings atau Bigatron Win. Dengan adanya kita melihat di area mid lane sudah ada sedikit invasi jungle. Bubu kali ini udah mulai dicicil dengan ada Gamora dan juga Dreams. Tapi langsung aja dikawal dengan ada Pride Kidot. Dengan Grangernya masih mendapatkan 1 buah purple buff dengan cukup nyaman. Mencoba untuk menginvasi lagi tapi kali ini dari Little Wanderer-nya gak dikasih oleh Bigatron Beta. Bahkan Lancelot-nya dari Max kali ini masih fokus banget di bawah menit kelima. Kedua jungler ini sama-sama harus fokus farming. Karena kita tahu sekarang di patch yang baru laning untuk sebuah jungler itu udah kurang banget dari segi gold-nya ya Pak Pulung. Yap. Itu dia tadi, udah ada Kupa yang mulai mengigitin kabel dari tubuh Jauhead, tapi Jauhead ngelemparin lagi, kau ngigit-ngigit aku nih konsen, aku robot baru aja di servis, udah digigit kabel putus lagi nih. Tapi Gamora akan mengamankan 1 wave minion di area mid untuk bisa menambahkan pundi-pundi gold dan juga levelnya. Dilemparin payung tapi belum kena, masih melihat dari kejauhan aja. Ryu Kenzie di bawah bertarung dengan lapu-lapu, siapakah akan menangkan pertempuran ini. Tapi kita lihat aja nih, di saat kau sendiri ternyata ada temanmu yang bersembunyi, mulai digigitin juga oleh Popolen Kupa, mundur lagi mereka. Yap, mundur lagi melakukan setup ulang, lebih berhati-hati lagi mengingat ini baru menit pertama, nggak mau melakukan snowballing atau sedikit minor mistake dari kedua belah tim. Sementara itu Max masih fokus ke arah junglernya, dia berotasi ke arah bottom lane dan kali ini nampaknya akan mengincar 1 objektif turtle. Karena dari kedua jungler udah langsung memantau di area turtle pit bersama dengan ada 1 buah roamer dan ini dia ada K-Dot. Sudah mulai nge-start karena turtle-nya, begitu pula dengan ada Ryu Kenzie, Biden Kupa mundur semuanya, begitu pula dengan ada Gamora yang terkena sangku flame shot dan berhasil mendapatkan first blood. Lagi-lagi Batrix akan menjadi first blood, kali ini jatuh ke tangan Kings, tapi sementara itu Bubu mencoba untuk menyelamatkan dirinya karena hampir saja 1 tuker 1 di area turtle pit ya. Begitu pula dengan ada K-Dot, Retribution-nya berhasil mendapatkan 1 buah turtle map, kali ini akan dipaksakan aja dengan adanya Newt di area depan, tapi ternyata masih bisa mau untuk kabur ke area belakang dengan adanya biru poison yang dibantu oleh Gamora. Kali ini mundur, gak mau terlalu overcommit. Mereka udah cukup puas mendapatkan 1 objektif turtle, Pak Pulung. Yap, turtle berhasil mereka ambil, tapi ya itu balik lagi nih. Di tempat lain, Simba juga berhasil mendapatkan sedikit shield turret yang dimiliki oleh pemain dari Kings. Bubu udah masuk dalam rumputan, siap untuk menghujam dengan ejektornya, siap untuk melemparkan langsung ke Esmeralda. Tapi berhasilkah dia? Kenapa? Karena Newt sekarang udah mulai hadir. Dilompatin lagi, ada Dragon Tail yang dikeluarkan. Gamora ingin masuk, tapi malah dilempar dengan ejektor. Ditabrak lagi dengan Unstable Force yang mulai disedot darahnya. Tapi dia masih bisa bertahan, kenapa di tempat lain yang berbeda? Ada Dreams yang mulai hadir, mulai ngegigitin. Ada Cold Pop yang udah diamankan juga, karena mereka nih harusnya dari Bubu agak sedikit ngeri juga nih kalau ini maju. Kenapa? Karena udah ada Popolen Kupa yang siap menjaga. 1 detonata, 1 pelurunya dibadanin langsung oleh Dreams, Talia. Yap, dibadanin, ditengin aja oleh seorang Dreams. Oleh karena itu Gamora masih bisa untuk kembali nyaman pulang lagi ke base untuk recall dan juga regen HP-nya. Sementara Newt masih berusaha untuk memberikan pressure, begitu pula dengan adanya Bubu mendapatkan 1 buah Kramer di area top lane. Simba masih cukup pede untuk menahan dengan adanya Esmeralda. Kita tahu Force Mount Shield-nya dengan adanya Stardust Dance, dia bisa cukup sustain untuk menahan gempuran dari 3 pemain Kings. Tapi tentu saja Esmeralda masih butuh backup. Itu kenapa dari Dreams kali ini langsung mencoba untuk membantu sebuah ejector terconnect. Tapi Simba masih bisa menari-nari dengan enaknya di area top lane. Ternyata Newt-nya justru yang harus terpanis sebentar lagi, tapi masih mendapatkan last. Ternyata enggak. Popol berhasil mendapatkan 1 poin pick off. Kali ini K-Dot tidak terkena. Bahkan flame shot-nya juga sedikit miss. Tapi ternyata dan Sonata yang terakhir bisa terconnect. Begitu pula dengan Gamora langsung mundur. Max-nya tidak ada yang tahu, lagi melakukan recall di area bush, Coci. Ya, ngelihat dari early-nya rotasi early-nya Bigatron Beta nih benar-benar solid banget sebenarnya. Cuman
Kings juga bisa membalikan keadaannya dengan adanya beberapa turtle yang sudah diambil gitu loh. Cuman balik lagi di sini sebenarnya udah mulai kelihatan nih pertarungan antara mental. Karena kalau kita dari network juga nggak terlalu beda jauh, tinggal masalah rotasi dan juga itikat dan mentalnya untuk bisa team fight ke arah depan. Yang dimana Bigetron Beta di sini balik justru mengebalikin Kings di game pertama tadi. Justru sekarang Bigetron Beta yang udah mulai kayak nge-taunting Kings untuk ayo kita team fight, hajar aja nggak apa-apa, Yuzongnya langsung aja keluarin Black Dragon Formnya, kita nggak takut. Dan mungkin ada beberapa yang works, ada beberapa yang enggak, jadi masih cari sweet spot juga balik di 12 tim kalian. Wow, cepet banget itu barusan burst damage yang berhasil dihasilkan oleh pemain Bigetron Beta. Coba lihat tadi ada Tonros, ada lagi ultimate yang udah dikeluarkan juga oleh Patrick. Namun di bagian bawah kita lihat udah ada Downroll Wolf King-nya, masih bertahan Ruby-nya. Udah ada 2 orang yang mungkin sekarang untuk bisa langsung memberikan tembakan ke arah Ruby, tapi Ruby masih berhasil kabur dan masih berhasil selamat sejauh ini. Dengan ada 1 puncher, dengan ada 1 lagi Tonros tadi langsung memberikan damage ke arah 2 pemain dari King Esports. Iya, bahkan kali ini objektif gaming lagi yang dipertontonkan oleh kita dari Bigetron. Newt mencoba untuk menahan, sudah terkena sedikit damage dan langsung pulang dengan ada 1 buah Black Dragon Form. Gak mau terlalu memasakkan begitu pula dengan ada Max yang kali ini langsung menjadi samsak 1 lawan 4. Gak bisa berbuat banyak, langsung dibalaskan aja dengan Tara terpenting di area mid lane. Dips menjadi kunci, kali ini langsung dikunci dan langsung dipulangkan double kill. Bahkan Gamoranya akan langsung diincar. The next target lock bagi K-Dot, tapi K-Dot kali ini nampaknya lebih fokus untuk mengamankan dari segi junglernya. Kagurannya dari seorang type berhasil dipulangkan 2 untuk 1. Sementara itu sudah kehilangan 1 buah mid laner di area tengah. Ini Bigetron harus lebih berhati-hati lagi. Jungle bisa aja diinvasi oleh Kings Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Ryuk MC juga udah berani untuk melakukan flanking, muter dulu ke bagian belakang dari lapu-lapunya. Max masih berhasil untuk melakukan farmingan yang cukup baik, 0-1-2 itulah KDA-nya. Hanya saja dia masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan ya. K-Dot udah 10 nih levelnya, tapi dari Max sendiri masih level 9. Mau nggak mau dia juga harus ngejar habis-habisan. Ada purple buff juga yang diambil, Turtle mulai nongol. Ini dia godaan di dunia Land of Dawn sudah hadir kembali, Thalia. Betul banget, godaannya sudah langsung di start. Begitu pula dengan ada 1 buah Unstoppable Force dari Bubu, tapi tidak berhasil untuk mengkonekkan dari ejectornya. Kali ini Falling Star pun datang dari area belakang, tapi ternyata Turtle masih bisa diamankan oleh Granger. Johannya tumbang, kali ini K-Dot langsung menjadi sasaran. Begitu pula dengan ada Patrick yang hilang, Gamora hilang, tapi 1 tukar 2. Selo kali ini langsung dikejar aja dengan keberadaan seorang Dreams, menunggu bala bantuan juga kali ini dari seorang Max, langsung berotasi ke area bawah. Begitu pula dengan adanya Ruby, 3 lawan 1 sebentar lagi. Kali ini akan langsung di lock aja berapa fighter dari seorang Selo. Akan berhasil menyalakan dirinya? Enggak, karena ternyata Phantom Execution dan juga Tonros dari Max lebih sakit dari lifestyle seorang lapu-lapu kali ini, Choji. Iya, wah ini tapi kayaknya ada team fight lagi Thalia. Ini aksi-aksi penculikan aja, mereka udah menang banget dari momentumnya nih Choji. Mereka hanya tinggal mencoba untuk nge-pick up 1 persatu gitu loh. Wave flame shotnya dibadanin lagi kan. Kalau kena tadi bukan main bang, bukan main, itu judulnya tadi mah. Sementara itu untuk sekarang konsolnya langsung dikeluarkan begitu aja, dilemparkan dengan ejector, berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Popol Kupa. Tapi Popol Kupanya masih punya sedikit darah, walaupun itu sedikit banget kayak keuangan kita di akhir bulan, tapi itu masih bisa bertahan. Masih bisa membuat dia balik ke base-nya untuk regen lagi ke arah SP yang dimiliki gitu. Thalia ada juga Choji ya. Betul, dan ini dia Bubu langsung menjektor ke arah belakang, nampaknya ingin memberikan sedikit jarak aja, jaga jarak dari seorang Ruby dan juga Bubu, nggak mau dipaksain, nggak mau terlalu overcommit karena kali ini dari Krat juga dia harus regen nampaknya untuk mengisi kembali dari segi mananya. Sementara Max masih ingin mengamankan dari purple buff-nya dulu dan memasuki menit ke-8 dengan hanya perbedaan network 1000 aja, Choji. Yes, ngelihat sebenarnya kalau dari jalan ninjanya Kings untuk bisa menang ya ini antara Celo atau Newt, dia harus bisa nge-frontline duluan dengan cara baik karena kalau kita lihat dari playstyle Bubu sendiri sebenarnya dia bukan jauh head yang benar-benar agresif banget, tapi dia lebih ke jauh head cover. Jadi semuanya ini benar-benar bergantung banget sama Celo sama Newt bagaimana dia bisa open war biar supaya Kratnya bisa memasang yang overturn dengan baik pada Bigetron Beta ataupun dari K-Dotnya bisa memasukkan Rhapsody-nya dengan benar. Sementara dari BTR sendiri ya di sini
kunci jalan nianya BTR untuk bisa memenangkan game kali ini ada jatuh ke tangan Gamora dan juga Simba. Simba kalau misal, baru buat diomongin. Simba kalau misalkan bisa menjadi frontliner yang sangat baik, bisa mengumpulkan shieldnya gitu loh, dan bisa ngesetin kill atau penyut, itu bakal work banget. Silakan 40. Itu dia pertempurannya kembali tadi berhasil untuk melemparkan satu ejector. Rubinya kalau menjadi korban, udah Phantom Execution dikeluarkan, Pancer juga, Tauros juga, tapi dikejar habis-habisan. Black Dragon Bomb-nya langsung belok ke arah ke kiri, namun Gamoranya memberikan tembakan perlindungan, mulai digigit dengan Popoleng Kupa. Ada beberapa kali dari Cowhead yang udah mulai putus. Mereka mundur 3 lawan 5, tapi dari Bigoton Beta mereka masih cukup pede. Mereka tahu ada Esmeralda yang sekarang udah respawn kembali. Sementara itu untuk Rangernya maju ke bagian depan, ada WW-nya langsung diaktifkan begitu aja untuk Matrix-nya. Gak bisa lagi pertahan Thalia. 2 sudah hilang auto 1 bahkan dari seorang Gamora, tapi kali ini sudah langsung respon lagi Ryukenshi ke arah depan karena menyusul teman-temannya yang nampaknya masih ingin mencoba untuk mengamankan satu bola. Dan ternyata Lordnya dicuri oleh langsung, tapi dia harus terpanis, langsung dibalaskan nyawanya 1 untuk 1. Sementara itu masih mau lebih dari Simba memberikan pressure bersama dengan adanya Dream dan juga Ryukenshi. Sudah hilang lagi K-Dot. Kali ini Newt bersisa sendirian dan sudah ada Lord yang kali ini akan langsung datang untuk menyerang ke inhibitor turret di area top lane. Langsung Lordnya tumbang, tapi ditukarkan dengan 4 pemain Kings dan ditambah 1 Lord kali ini Choji. Iya, dilihat sebenarnya dari kenapa tadi si Choji bilang Simbanya jadi kunci ya. Balik lagi seperti yang tadi kita lihat ya, frontline-nya harus bagus karena Gamora juga butuh cover yang sangat baik untuk bisa memaksimalkan damage kepada tim Kings. Dan kalau lihat sekarang ya, Kings sudah banyak yang tumbang dan turret sudah mulai berjatuhan. Mungkin inilah saatnya Kings untuk mengandalkan Cello ataupun Newt dengan lebih baik lagi, entah itu dalam penggunaan The Way of the Dragon-nya, The Black Dragon Form-nya dari Newt ataupun Breakfast Fighter-nya dari Cello. Karena tanpa ada ini semuanya sih sebenarnya dari kedua draft hero ini benar-benar frontline harus bagus karena damager mereka di belakang ini durabilitasnya rendah-rendah banget gitu loh. Jadi balik lagi ini karena dari junglernya ya, junglernya aja ini yang early sampai mid doang, late game mungkin scalingnya kurang bagus gitu loh. Makanya balik lagi ke side lane ataupun offlaner dari masing-masing tim kali ya. Wow. Ya, Pak Pulung, tapi ternyata di sini ada sedikit team fight karena Lordnya berhasil di clear max-nya. Untuk yang kedua kalinya berhasil ditumbangkan sebelum ada team fight besar-besaran, dan kali ini Newt mengincar ke arah Gamoranya dengan ada 1 buah Black Dragon From. Begitu pula dengan ada Cello di ganking aja oleh 2 orang. Gamora di sandwich, gak bisa kemana-mana dan langsung aja ditumbangkan 2. Kali ini pemain dari Bigetron Beta harus hilang max dan mendapatkan 1 buah Blade of Despair. Tapi akankah ini cukup untuk membuat dirinya lebih sustain lagi di area team fight depan, Pak Pulung? Miskalkulasi tadi ya, mereka punya lot tapi mereka yang harus dikalahkan, tapi ternyata ejektornya berhasil untuk langsung melemparkan Esmeralda ke arah yang berbeda. Joanna pun menjadi korban untuk kali ini, melemparkan lagi tapi shutdown. Ini overturnnya connect, Dreamnya tertinggal di bagian belakang, untungnya dia masih punya flicker, tapi Ruby masih melakukan pertempuran, dilemparin, dipukulin, langsung dilompatin begitu aja. Dengan ada beberapa fighter yang dimiliki oleh Lapu-Lapu, Popoleng Kupa dibegal jalan pulangnya Thalia. Yap, gak dikasih pulang, langsung dibegal dan hilang sudah kali ini dari seorang Dreams. Ditambah lagi Krite nampaknya akan mencoba untuk komit aja dibadanin oleh seorang Cello dan 1 altar turret. Dari bottom lane berhasil diamani oleh Kings. Gamora mendapatkan Demon Hunter Sword. Ini damage-nya ke arah seorang Bubu dan Cello udah mulai bisa dipertimbangkan karena bakal perih banget yang namanya kita tahu item Demon Hunter Sword itu adalah tank killer, bakal bisa melelehkan apalagi dengan ada ini biru yang attack speednya cukup kencang dari arah Gamora. Ini dari Kings lebih berhati-hati lagi harusnya untuk membuka fast check atau menginisiasi team fight atau terjadinya war nantinya Pak Pulung. Yap. Nih Gamora juga masih santai lagi di bawah. Mereka masih slow aja. Ada 4 hero atau 4 player yang dimiliki oleh Kings. Mereka melakukan pergerakan bagian atas. Tapi 4 hero yang udah dimiliki oleh Bigetron Beta, mereka set up terlebih dahulu ke area Lordnya. Yap. Dari yang Choji lihat ya, Cello di sini udah ngamain Hunter Strike, kayaknya dia bakalan commit untuk frontline-nya deh. Tapi udah ada team fight, silakan Thalia. Yap, Ryu-nya kali ini udah mulai dicicil aja. Masih bisa kembali ke arah belakang, tapi lihat Newt-nya. Newt-nya 1 lawan 3 bahkan. Begitu pula dengan adanya di biru potion langsung melelehkan keberadaan
dari Johet ini yang aku bilang, Demon Hunter Sword-nya bakal perih banget ke arah tank-tank yang dimiliki oleh Kings. Tapi begitu pula dengan adanya lapu-lapu yang berhasil membalaskan dendam Gamora. 2 tukar 1 ini bukanlah pertukaran yang cukup adil bagi Bigetron. Mereka harus melakukan team fight yang lebih sustain lagi, lebih tricky lagi. Karena kali ini dari Kings langsung memaksakan objektif di area mid lane. Ya, satu lagi objektif Turret sudah berhasil dikantongi. Bergerak kali ini dari Kings. Mengingat mereka unggul dari segi jumlah. Mereka pede banget untuk melakukan inisiasi Lord. Karena ini cukup sulit nantinya akan dikontes dari Bigetron Beta. Tapi sementara itu Simba bersama dengan Dream sudah mulai bergerak ke arah Lord Pit-nya. Falling Star Moon sudah dilontarkan. Tapi ternyata Kret masih mempunyai Fly Umbrella. Masih bisa kabur dari sisi. Begitu pula dengan ada Dreams yang langsung menjadi samsak. Dikejar aja oleh New dengan ada satu buah Black Dragon Form. Maka nggak bisa ditumbangkan. Tapi ternyata Newt-nya nggak mau terlalu overcommit. Karena kali ini menjadi target adalah Selo. Dibalikin keadaannya. Begitu pula dengan ada Ompong Bondet. Dan terkonek karena seorang Bubu langsung menjadi bulan-bulanan di area depan. Bubunya hilang. Simbanya flanking dari area belakang. Mencoba untuk cutting pergerakan dari seorang Kaburanya. 1 demi 1. Pemain dari Kings berhasil ditumbangkan. Bahkan Kidot mencoba untuk lebih berhasil sustain lagi untuk survive. Dengan ada satu buah Rhapsody diinvasi. Lordnya diambil alih bahkan sekarang Joji. Oke, ya balik lagi seperti tadi Coji bilang ya. Kalau misalkan Celo udah nggak main Hunter Strike berarti ada 2 item yang bisa Coji prediksi. Itu pasti ada Bloodlust X dan juga War X yang dimana kalau misalkan 3 item ini udah ada berarti 30% damage reduction. Dan kalau misalkan 30% cooldown reduction, otomatis pasti banget dari Celo ini lebih diutamain untuk damage. Dan tentunya tadi di team fight yang sebelumnya sepertinya Celo salah ngambil langkah ya. Karena dia benar-benar maju duluan bukan dari Newt yang maju duluan. Karena balik lagi Black Dragon Form ini sangat-sangat baik banget untuk menjadi frontlinernya, tapi justru tadi Celo yang maju duluan membuat source damage kedua dari Kings itu nggak ada. Mengingat dari kedua belah tim juga menyadari kalau jungler mereka ini di late game kurang bagus scalingnya. Makanya dari masing-masing tim harus ada damage output kedua, yang dimana Gamora ada di BTR dan Kings ada Celo. Cuman balik lagi karena salah positioning itu yang membuat Kings kekurangan damage, akhirnya tidak bisa membalikan team fight yang sebelum Lord tadi Talia. Iya, dan lihat bagaimana kali ini akan mencoba dipaksakan aja inhibitor turret di area mid lane yang udah jebol Pak Pulung. Oh my god. Yoi, Lordnya ada di bawah. Lordnya udah mulai bergerak. Ini dia penta-penta cerita di Torrosa dari keluarga Black Dragon. Di bagian belakang udah mulai masuk juga. Tapi Rubinya udah gak kuat lagi. Rubinya harus meregang nyawa. 2-0 kali ini menjadi milik dari Bigetron Beta. Tanpa balas. Bigetron Beta 2-0, bahkan penutupan yang cantik bagaimana tadi dia bisa mengambil alih kembali Lordnya. Di reset, dipukul mundur, perlahan-lahan.